Watch out, negeriku, negeri pelangi, sejak dahulu sudah warna-warni. Negeriku, negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, tutur kata, tegur sapa penuh cinta. Jabat tangan erat, tersenyum bersama, semoga tak hilang tertelan waktu. Negeriku, negeri pelangi, sejak dahulu sudah warna-warni. Negeriku, negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Sampaikan salam penuh kehangatan, damai dan tentram yang tak akan hilang. Di negeri pelangiku terpancar kerukunan, membasuh dunia dengan penuh warna. Ku menari di negeri pelangi, ku bahagia di negeri pelangi. Ku menari di negeri pelangi, merah amat hijau di negeri pelangi. Negeriku, negeri pelangi, sejak dahulu sudah warna-warni. Negeriku, negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Easy, dancing. You'll be loving. Indonesia Morning Show, you don't know. Ras Muhammad, the reggae ambassador of Indonesia in your area. Yeah, we there. The bridge. Sampaikan salam penuh kehangatan, damai dan tentram yang tak akan hilang. Di negeri pelangiku terpancar kerukunan, membasuh dunia dengan penuh warna. Ku menari di negeri pelangi, ku bahagia di negeri pelangi. Ku menari di negeri pelangi, merah emas hijau di negeri pelangi. Di sana damai ditemukan, getaran cinta dan berjabat tangan, tinggalkan semua rasa bencimu, bersatu dalam perbedaan. Yes, how do you want to start? Kakak Andre. Skat, skat, skat. Skat, skat, skat. Skat, skat, skat. Oh, la, 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 la. Ha! Negeriku, negeri pelangi, sejak dahulu sudah warna-warni. Negeriku, negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Negeriku, negeri pelangi, sejak dahulu sudah warna-warni. Negeriku, negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Let's go! Sky, 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 Jamaican sky. Yes, you don't know it's Ras Muhammad alongside the Easy Skanky. Indonesia Morning Show. Net TV, negeri pelangi. Selamat pagi Indonesia. Awo! What's up, man? Ras Muhammad, halo, selamat datang di
Indonesia Morning Show. Selamat dari Indonesia Morning Show. Nah itu dia tadi Negeri Pelangi dari Ras Muhammad. Nah sebelum kita berbincang-bincang dengan Ras Muhammad, kita akan lihat dulu informasi mengenai sejarah reggae. Ini dia. Ya. Tahun 1968 banyak disebut sebagai tahun kelahiran musik reggae. Tidak ada kejadian khusus kecuali peralihan selera musik masyarakat Jamaika dari ska dan rocksteady pada irama musik baru yang bertempo lebih lambat yang disebut reggae. Kata reggae diduga berasal dari pengucapan dalam logat Afrika dari kata reggae, dari gerakan patah-patah ketika menari. Musik reggae lahir dari perkampungan kumuh di ibu kota Jamaika, Kingston. Inilah yang menyebabkan gaya rambut gimbal menghiasi para musisi reggae. Lirik-lirik lagu reggae syarat dengan muatan ajaran Rastafari, yakni kebebasan, perdamaian, dan keindahan alam, serta gaya hidup yang bohemian. Di tahun 1972, album Catch Fire Bob Marley and the Wailers melambungkan musik reggae hingga keluar Jamaika. Seiring berkembangnya musik reggae sebagai sebuah aliran musik, dreadlock dan ajaran rasta telah menjadi budaya pop. Robert Nesta Bob Marley yang lahir di Nine Mile, St. Anne, Jamaika 6 Februari 1945 adalah tokoh musik reggae yang paling ternama di dunia. Lagunya No Woman No Cry yang dirilis di tahun 1974 membuat musik reggae dikenal dunia. Bob Marley meninggal pada umur 36 tahun di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981, meninggalkan seorang istri serta 13 orang anak. Tokoh reggae di Indonesia adalah Tony Waluyo Sukmoasih yang populer dipanggil Tony Ki atau Tony Ki Rastafara. Pria kelahiran Semarang, 27 April 1961 ini seorang penyanyi reggae yang aktif sejak tahun 1989. Bergabung di grup Rastafara, Tony Ki telah menjadi ikon musik reggae Indonesia. Dia mengembangkan karakter musik reggae dengan memasukkan unsur tradisional dan mengangkat tema-tema khas Indonesia ke dalam musiknya. Itu dia tadi sejarah tentang reggae. Nah sekarang sudah ada Duta Reggae Indonesia, Ras Muhammad. Apa kabarnya? Apa kabar Ras? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Duta Kalau Reggae Indonesia. Iya keren banget. Gimana sih kok bisa dinobatkan jadi Duta Reggae Indonesia? Nggak ada yang nobatin sih. Nggak ada yang nobatin? Self-proclaimed lah. Oke. Ya memproklamasikan diri sendiri. Itu Oke. sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran bahwa reggae itu bukan hanya Bob Marley dan pengen menunjukkan budaya dari reggae sendiri. Tapi kalau misalnya Ras sendiri, kenapa sih awalnya suka banget sama musik reggae? Awalnya karena irama sih secara musikalitas, tapi udah semakin dewasa sekitar 18-19 lebih mengerti secara filosofi dan nilai-nilai di dalam musik reggae sendiri. Kalau saya berbicara tentang reggae, saya mau tahu juga banyak yang bercerita kalau menurut saya dari Jamaika, tapi ada bilang dari Ethiopia. Sebenarnya dari mana reggae ini berasal? Sebenarnya reggae berasal dari Jamaika. Jamaika. Tapi terinspirasi oleh Ethiopia. Ethiopia juga. Ethiopia itu salah satu negara di Afrika yang sebenarnya satu-satunya negara yang tidak pernah terjajah. Namun mereka juga punya sejarah yang amat luar biasa dan basically orang-orang Jamaika, musisi Jamaika itu mereka terinspirasi oleh orang-orang Ethiopia. Kalau Ras sendiri kan emang kita udah kenal udah lama ya. He's one of my idols loh dari dulu. Beneran dari lagu-lagunya dari tahun berapa tuh? 2007 kali ya? Iya. 2007, 2008 gitu. Tapi sebetulnya kalau yang tadi lagu perform judulnya Negeri Pelangi. Bercerita tentang apa sih? Itu sebenarnya itu diambil dari buku yang karya saya yang dirilis awal tahun. Negeri Pelangi itu sebenarnya mengisahkan soal pluralisme, bagi soal Indonesia juga. Oke. Dan kalau dengar lagu-lagunya Ras ini kayaknya banyak yang kritik tentang pemerintah, kritik sosial, kritik masyarakat. Iya, seperti itu. Kenapa sih ngambil tema-tema itu? Saya sendiri kurang tahu. Mengikuti apa yang diisi hati aja, mengikuti apa yang diisi hati dan sepertinya kalau tradisi reggae itu harus mencerminkan kehidupan. Kalau saya itu sangat kagum dengan Bob Marley karena bukan hanya sosok yang inspiratif, tapi dia juga bisa mengungkapkan hal-hal yang sederhana soal cinta, tapi juga hal-hal yang berat. Namun dia
menyampaikan itu dengan manis. Dengan manis. Tapi berbicara dengan reggae identik dengan rambut ya. Saya agak sirik nih dengan Ras ini. Rambutnya lebat. Bandingkan dengan saya nih ya. Iya benar sih. Ini memelihara rambut dari usia Saya baru berapa? aja pasang 5 menit yang lalu. Baru pasang 5 menit yang lalu. Oh berarti ini nggak asli ya? Nah ini asli nggak? Asli. Asli ya? Coba dong boleh digerai nggak? Kita berat lihat. ini. Gerainya rada susah. Oh, rada Tapi susah ya? Sejengkal dari tanah. Tapi, sejengkal dari tanah. Iya. Wow. Kalau malam-malam jadi buka ya, itu bahaya menakutkan semua orang. numpang tanya keramasnya Jadi gimana ya? di lift gitu. Numpang tanya keramasnya gimana? Ramasnya pakai handstand. Enten. Yang bener Gak. Jumpalitin gitu dong. Keramas biasa. Keramas biasa, cuman yang repotnya itu ngeringin. Ngeringin yang repot. Ini dari kapan sebenarnya merawat, memanjangkan sampai seperti ini? Dari kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Belum pernah dipotong? Belum pernah. Wow. Ya kagak lah. Kalau dipotong-potong udah kayak gini. Wah ini investasi luar biasa ini Niko Investasi. namanya. Tapi Ras nih kalau ngomongin soal musik reggae, itu kita ya mungkin karena emang diekspos-nya selalu dekat dengan ganja. Kenapa sih sebetulnya kayak gitu? Mungkin karena Bob Marley sosok yang sangat terbuka soal penggunaan cannabis. Namun Bob Marley tidak pernah mengatakan bahwa untuk menikmati musik reggae harus menikmati dengan cannabis. Cannabis. Aku selalu kutip kalau Bob Marley itu selalu bilang selain reggae music is king music, tapi reggae music is heartbeat music. If you have a heart, you will love reggae music. Gitu. Intinya, intinya adalah musik reggae adalah musik hati nurani. Musik hati nurani. Intinya ya untuk menikmati reggae nggak harus juga menghisap ganja gitu Nggak ya. perlu. Minum air kelapa juga enak. Oh enak, Gitu enak. kan? Bisa. Di pantai. Haus kode, haus. Aus Gimana nih, sih? aus minta minuman nih. Oke, tadi kalau ngobrol-ngobrol sedikit sama Ras, katanya nih lagi bikin buku, apa udah selesai bukunya? Udah selesai. Itu Udah bukunya selesai. tentang apa sih? Tentang sejarah asal muasal dan juga kenapa reggae di Jamaika terinspirasi oleh Ethiopia. Karena aku sempat pertengahan tahun 2012 itu berkelana lah, bisa disebut selama hampir 3 minggu di Ethiopia sendiri. Oh, sampai Ethiopia 3 minggu. Sampai sana. Full band? Enggak, di sana lebih khusus untuk riset. Oh, sendiri berarti Bang? Sama ibu. Sama ibu. Nama mama. Karena pas itu juga ada undangan dari Dubes RI di sana untuk ke acara cross cultural. Namun karena itu bisa disebut adalah pusatnya di mana filosofi reggae berada, jadi aku sempat keliling-keliling juga sempat meriset salah satu sosok terbesar di sana, Kaisar Haile Selassie. Emperor Haile Selassie. Mereka sangat mengagumi sampai saat ini. Siapa itu? Kaisar Haile Selassie sebenarnya juga memiliki hubungan dekat dengan Indonesia, Asia Afrika dan juga gerakan non-blok. Kaisar Haile Selassie justru dari gerakan non-blok membangun persatuan Afrika, the Organization of African Unity. Itu semacam pan-Afrikanis di mana semua yang di seluruh benua Afrika itu memang harus bersatu. Dan Bagaimana setelah 3 minggu di Ethiopia, bagaimana yang dirasakan? luar biasa pas sebenarnya. Inspirasi apa yang bisa didapat dari sana? Salah satunya dari buku itu. Dari buku itu. Selain dari buku? Apa langsung jadi lagu mungkin? Ada beberapa, ada beberapa. Ada beberapa lagu. Dan juga selain itu lebih semakin yakin dengan korelasi dengan nasionalisme Indonesia. Oke, wow menarik sekali. Tapi yang saya suka dari Ras Muhammad ini ya Niko ya, kalau dari zaman dulu, ini Ras Muhammad ini sangat konsisten gitu. Dari dulu sampai sekarang, makanya yang membuat namanya tetap abadi gitu. Ingat, orang-orang tuh selalu ingat karena konsistensinya itu. Dan namanya unik sebetulnya, Ras Muhammad. Kalau Berbeda boleh jauh ya? tahu, sebetulnya apa itu nama aslinya? Enggak, nama asli Muhammad Egar. Muhammad Egar. Muhammad Egar. Karena waktu dulu bisa sebut sempat kuliah, sempat tinggal di New York City, dan sempat bersosialisasi dengan kawan-kawan dari Caribbean, dari Guyana, Trinidad, dan juga Jamaica. Mereka itu agak susah melafalkan Egar. Egar susah ya. Edgar, Igor, ya. Oke. Muhammad. Saya tanya lagi Muhammad, terlalu panjang itu. Jadi mereka manggilnya Ras. Ras itu artinya dari budaya Jamaica itu bung berambut gimbal. Oh, Ras itu artinya bung berambut gimbal? Iya, gitu. Bung Ras, berambut gimbal. Ras. Gitu. Right. Ini nggak ada rencana untuk potong rambut? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu, jangan, udah 13 Itu tahun. bakal diabadikan, digantung gitu kayaknya. Kenapa sampai 20 tahun ya? Lebih banyak di Indonesia apa di luar negeri kegiatannya? Sepertinya 50-50. 50-50. Paling banyak di negara mana? Pas 2008 banyak di Norwegia. Sama Belanda. Dan hampir setiap tahun Kuala Lumpur sama Singapura. Tapi saatnya
untuk saat ini pengen coba masukin ke Jerman. Soalnya lagi menggarap album internasional judulnya Salam. Itu musiknya digarap oleh label Jerman namanya One Is Records. Sudah sekitar ada 11 lagu. Itu bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. 90% bahasa Inggris dan Ada bahasa Indonesianya nggak? Bahasa Indonesia. Ada dong, Oh, itu iya, dia harus yang bikin dibawa. bangga. Ini juga Oke. batiknya juga jangan lepas ya. Oh iya dong, ini identitas bangsa. Oke, terima kasih banyak Ras, thank you Terima banget kasih, untuk Ras, ya. ngobrol-ngobrolnya. Pokoknya you're still my idol. Sukses. Iya, thanks. Nah, setelah komersial break ini kita akan menyaksikan Mas Febri dengan tantangan-tantangan barunya seperti apa, keseruannya tetap di Indonesia Morning Show. My troubles stripped away. I say my legs, they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping out. These eyes